Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah yang terutama dalam hidupku. Tuhan memberikan porsi yang sama buat kami semua, waktu, kesempatan. Tetapi inilah waktunya kami mau mempersembahkan hidup kami untuk duduk diam bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami rindu firman-Mu. Sampaikan pesan-pesan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Salam sehat semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita bersyukur waktu ke waktu kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita semua. Amin. Karena Tuhan baik dan sangat baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, antusias. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Namun persoalannya bagaimana caranya kita mengerti, kita mengetahui, bahkan hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudaraku, di kitab Galatia 5 ayat 18 dikatakan, saudara, sudah dapat ya. Kita mau belajar bagaimana mengetahui kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, bahkan kita hidup di dalamnya. Galatia pasal 5 ayat 18 dikatakan, saudara, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh dikatakan, maka kamu akan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kita mau memiliki gaya kehidupan tidak lagi di bawah hukum Taurat, artinya karena Tuhan Yesus sudah selesai dikatakan di kayu salib, yaitu telah menebus kita dan menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Makanya kita mau belajar dan kita hidup dengan pola ilahi. Saudara, setiap hari Roh Kudus akan membentuk kehidupan kita seturut dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan yang disebut pola ilahi. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengikuti arahan Roh Kudus sampai kita mengerti visi Tuhan. Dan itu akan membawa kita masuk dan hidup dalam rencana Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita memahami, kita mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan buat kita pribadi lepas pribadi, saudara, dan hidup di dalam rencana Tuhan. Kita harus mengerti visi yang dari Tuhan, saudara. Nanti kita akan melihat apa itu visi. Makanya kita harus membuka hati kita untuk terus hidup dikatakan dipimpin oleh Roh, saudara. Nah, Roh Kudus adalah pribadi yang mengetahui segala yang ada dalam hati Bapa. Tuhan sedang membangun suatu kehidupan yang seturut dengan kebenaran pola ilahi agar kita tidak tergoyahkan di tengah sistem dunia yang sedang kacau ini, saudaraku. Saudara. Nah, kita melihat bahwa kebaikan Tuhan, Dia begitu setia menjagai kita, bahkan langkah demi langkah kehidupan kita. Inilah yang dikatakan pimpinan roh, yaitu kita harus bergantung kepada Roh Kudus dan terus membangun manusia roh kita. Amin. Membangun manusia roh kita artinya kita membutuhkan, kita merasakan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau ada orang Kristen namanya dari Alkitab, saudara, tapi enggak memiliki rasa haus dan lapar akan firman, itu belum dikatakan Kristen yang lahir baru. Kristen anak-anak, Kristen bayi, saudara. Nah, artinya begini, saudara, bahwa senantiasa Tuhan itu menjagai langkah kaki kita, maka kita harus bergantung kepada Roh Kudus dan terus membangun manusia roh kita. Amin. Ya, kita membangun manusia rohani kita sampai kita mengerti visi yang dari Tuhan, dan itu akan memudahkan kita tahu akan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, orang yang hidup di dalam rencana Tuhan, dia akan diberkati, dia akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Ini janji Tuhan. Ketika kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan dan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Saudara, apapun yang kita kerjakan ketika kita merasakan itu panggilan Tuhan, saudara akan melakukannya dengan penuh sukacita, kebahagiaan. Tidak ada dalam tekanan, saudara. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh kebahagiaan, kesukacitaan, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Saudara, siapa yang berpasangan di sini atau lagi punya pacar atau lagi cari gebetan? Nah, kalau pacar kamu menjauhkan kamu dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Saudara, amin. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, disinilah
kita nanti akan melihat semakin mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya mengerti kehendak Tuhan? Oh, kita dapat atau mengetahui ini visi Tuhan. Jadi orang yang tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya, ini luar biasa. Artinya mereka akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, persoalannya nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengenal, mengetahui, knowing God will, ya, mengenal kehendak Allah. Kita lihat di PowerPoint, saudara. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Sebelumnya, dari pasal pertama Kisah Para Rasul ini menceritakan bagaimana kisah para rasul di zaman itu. Orang-orang yang biasa hebat dipakai Tuhan. Namun sebelum Rasul Paulus ini dipakai Tuhan, dia bukannya Paulus namanya. Siapa, saudara? Saulus. Dan Saulus ini bukan seorang rasul, tetapi seorang yang akan menangkap pengikut Kristus, bahkan membunuhnya, saudaraku. Karena apa? Karena dia bertentangan. Dia adalah orang yang ingin membunuh para pengikut Kristus. Namun apa yang terjadi ketika Roh Kudus menjamah hidupnya, maka kehidupan Saulus ini berubah, saudara. Dan dikatakan menjadi alat di tangan Tuhan. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ketika orang mengerti panggilannya, ketika orang tahu visi Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, bahkan nyawanya sekalipun diserahkan. Dia tidak menyayangkan, tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Orang yang hidup di dalam panggilan Tuhan, orang yang mengerti dan hidup di dalam rencana Tuhan, mereka menjadi orang yang militan, orang yang tidak pernah menyerah. Siapapun di sini, saudara, apapun profesi pekerjaanmu, ketika engkau tahu itu panggilan Tuhan, saudara akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Amin. Disitulah berkat Tuhan akan dinyatakan. Pekerjaan apapun, bisnis, usaha, dagang, kalau saudara mengerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara yakin itu panggilannya di situ, Tuhan tidak salah memberkati saudara. Amin, saudara. Nah, ini luar biasa. Nah, saudara, banyak orang-orang dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Karena apa? Karena mereka mengerti ini panggilan Tuhan. Lihat PowerPoint berikutnya, saudara. Ada yang namanya John Sung. Di sini seorang pemuda yang luar biasa pengetahuannya. Dia sangat berpengetahuan, bahkan dia punya gelar PhD. Apa itu? PSD. Bukan Pizza Hut Delivery Order. Ya. Ini artinya memiliki intelektual yang cerdas, John Sung. Tetapi ketika di sebuah kapal dia pulang ke China, setelah selesai di wisuda S3, saudara, dia merasakan panggilan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Bahkan ijazah-ijazah yang lain dia buang, saudara, di laut. Dan gelar PSD-nya itu dibawa pulang, diserahkan ke papahnya. Saya tidak melanjutkan lagi dan saya mau menjadi misionaris. Papahnya tidak heran, karena apa? Karena papahnya hamba Tuhan. Nah, saudaraku, lihat di sini bahwa ketika orang mengerti panggilan hidupnya, maka Tuhan akan memakai dengan dahsyat. John Sung, ya saudaraku, ketika ia berlayar pulang ke Hinghua, ada yang dari daerah Hinghua, ya saudara, ya ada dari Chunghua. Nah, di tengah perjalanan di atas kapal dia membuang semua ijazahnya, medali-medalinya, kecuali ijazah doktornya untuk menyenangkan ayahnya. Ia serahkan dan ditinggalkan demi kemuliaan Tuhan. John Sung ini menjadi tokoh misionaris yang luar biasa, dikatakan atau dikenal sebagai obor Asia. Saudara, karena apa? Negara Filipina, termasuk Indonesia. Kalau di Indonesia ada gereja-gereja yang berbahasa Mandarin, saudara. Ini semua akarnya dari pelayanan John Sung. Seseorang ketika menyadari, ketika mengerti tentang panggilan hidupnya, maka Tuhan akan pakai dia dengan dahsyat menjadi berkat, saudara. Nah, saudaraku,
Selanjutnya. Nah, bagaimana caranya saudara? Yaitu ada di dalam kehidupan ini 3 hal pilihan hidup yang tidak boleh salah. Artinya kita harus mengerti rencana Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Pernah saya sampaikan, ketika seseorang membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidupnya, dia telah menerima anugerah Tuhan. Dia menjadikan Yesus sebagai penyelamat hidupnya. Saudaraku yang dalam Tuhan, saya mengulangi lagi, jangan salah. Dalam hal ini ada 3 hal yang tidak boleh salah. Yang pertama, penyelamat hidup. Amin. Kalau kita hari ini menjadi pengikut Yesus, menjadi pengikut Kristus, itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan salah dalam hal penyelamat hidup. Yang pertama. Yang kedua, panggilan hidup. Apa itu panggilan hidup? Apapun pekerjaan saudara, pelayanan saudara, bisnis, usaha kita, saudaraku. Ketika itu betul-betul menjadi panggilan kita, saudara, kita akan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh syukur dan dengan sungguh-sungguh. Ada istilah never give up, tidak pernah atau tidak mudah menyerah. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi seorang yang tidak pernah berhenti mencoba. Artinya mungkin hari ini kita belum berhasil, kita belum sukses, jangan menyerah. Itulah orang yang mengerti panggilan hidupnya. Yang ketiga, pasangan hidup. Pasangan hidup tidak boleh salah. Artinya apa? Dikatakan, kalau calon pasangan hidup kita menjauhkan kita dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Ini jelas saudara. Jadi kita nggak usah lihat visi lagi karena ini udah jelas. Kalau ada orang yang menjauhkan diri kita dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Ya, anak-anak muda hati-hati hari-hari ini saudaraku. Banyak yang lebih menarik di luar sana. Nah artinya hari ini kita belajar ada 3 hal yang tidak boleh salah dalam hidup kita. Bagaimana penyelamat hidup kita? Siapa itu? Tuhan Yesus satu-satunya. Amin. Panggilan hidup kita apa saudara? Ketika kita tahu panggilan hidup kita, kita semakin bergairah. Amin. Semakin berumur itu semakin berpengalaman, semakin apa? Semakin antusias, semakin kuat, semakin hebat. Ada sebuah penelitian umur 60-70 ternyata ketika mereka dipekerjakan mereka menjadi orang-orang yang produktif. Karena apa? Karena umur 60-70 enggak memikirkan lagi kepentingan, hobi, keinginan, kebutuhan pribadi. Mereka mau berkarya, mengabdi, mau mencurahkan kehidupannya untuk pekerjaan yang dilakukannya. Ini suatu penelitian di Amerika, saudara. Artinya umur 60-70 udah tidak memusingkan diri lagi dengan kepentingan-kepentingan. Nah kalau anak-anak muda sekarang, saudara, bekerja, karyawan, karyawati di kantor, baru duduk di meja kantor aja dia udah selfie. Iya saudara. Kenapa? Karena kepentingannya enggak fokus kepada pekerjaannya 100%. Saudara, jam istirahat aja. Siapa yang di sini makannya paling cepat? Kira-kira berapa menit makan? Ya. Nah kalau di kantor itu makan 1 jam lebih. Saudara, makan apa? Makan batu. Nah artinya apa? Waktunya dibuang begitu aja. Tetapi orang yang 60-70 tahun, dia lebih produktif, lebih disiplin, lebih berkarakter, lebih fokus kepada pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan. Nah kembali bahwa inilah yang menjadi 3 hal dalam kehidupan kita. Lanjut, kita cepat aja. Nah bagaimana caranya untuk memahami, mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalam rencana Tuhan? Yang pertama kita harus menemukan visi Tuhan secara pribadi. Apa itu secara pribadi? Kisah Para Rasul 20 ayat 24 ini. Saulus menemukan, mengerti visi Tuhan secara pribadi. Akibatnya apa? Saulus ini berubah menjadi Paulus dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, sampai dia menjelajah pelayanannya, ada peta perjalanan rohani dari Paulus. Lanjut. Dia melakukan pelayanan saudara ke 7 jemaat di Asia kecil. Asia itu bukan benua Asia secara menyeluruh.
Asia Kecil di sini adalah provinsi di Romawi, saudara. Dia melakukan pelayanan dengan bahasa Inggrisnya the Seven Churches of Revelation dikatakan ya, yaitu 7 gereja di Romawi, di provinsi Romawi, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ada 7 tempat pelayanan Rasul Paulus berputar, saudara, di Asia Kecil. Saudara, kenapa Paulus melakukan itu? Karena dia mendapat visi dari Tuhan. Apa itu visi? Saudara, kembali lagi tadi. Visi Tuhan bagi Rasul Paulus ayat 15-nya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudaraku yang dalam Tuhan, hari-hari ini kita minta pimpinan Roh. Amin. Ketika Roh Kudus memimpin saya dan saudara, kita semakin mengerti visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Lanjut, apa itu visi? Saudara, ya. Nah, sebuah visi artinya sebuah pemahaman, saudaraku. Saya catat ya. Jadi sebuah gambaran, suatu pemahaman atau impian, saudaraku. Itulah yang dikatakan visi. Nah, siapa di sini yang suka naik Grab? Saudara pesan Grab. Kalau tidak diklik tujuan kita, Grab itu kagak nyamperin kita. Siapa yang sering naik Grab ya saudara, ketika kita klik saudara, maka Grab itu tahu alamat kita dan tempat yang dituju, kita dibawa ke sana karena ada titiknya di aplikasi kita. Saudara, demikianlah kehidupan kita. Kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya visi, saudara, kita enggak melakukan sesuatu dengan maksimal, artinya kita membiarkan waktu berjalan seperti itu aja, saudaraku. Makanya kita membutuhkan visi. Visi ini yang membawa kehidupan kita semakin memiliki arti, saudara. Apa artinya visi? Lanjut, saudara. Dikatakan hidup tanpa visi di kitab Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Ini bahasa Inggrisnya, where there is no vision, the people perish. Di mana tidak ada visi, orang akan binasa. Artinya apa? Enggak punya harapan. Madesu, mereka seperti orang yang hidup tetapi tidak bergairah. Ini artinya saudara, ketika orang tidak memiliki visi. Nah, lanjut, jika hidup tanpa visi Tuhan, dia mengalami kehidupan yang terus merasa bersalah. Artinya apa? Hidup di dalam perasaan terus, saudara. Orang yang hidup tanpa visi Tuhan, dia mengalami suasana yang pengen marah terus, saudara. Dan perasaan hatinya, saudara, dialami ketakutan, saudara. Takut ini, takut itu, takut lain-lain sebagainya, saudara. Takut corona juga. Kenapa corona bukannya Cirona, saudara? Ya, nah itulah perasaan-perasaan yang keluar dalam hidup seseorang yang hidupnya tanpa visi. Lalu apa? Fokus hidupnya materialisme. Makanya usaha tokonya toko material. Materialisme. Jadi saudara, perkara-perkaranya, wah, kebutuhan uang, saudara. Itulah orang yang hidup tanpa visi. Dan orang yang hidup tanpa visi, dia hidup karena pengakuan orang. Apa kata orang? Orang bilang kurang mancung, dia bingung saudara, dia stres. Dia pergi ke klinik kecantikan untuk operasi plastik. Kenapa operasi plastik? Karena sekarang kalau belanja di Indomaret enggak pakai kantong plastik, Pak. Nah saudara, itu karena hidup dari apa kata orang. Orang yang tidak punya visi. Lanjut. Saudara, ada seorang yang namanya Helen Keller. Helen Keller ini dia tidak punya penglihatan, dia tidak mendengar, dia tidak bisa bicara. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hatinya, dikatakan orang yang paling menyedihkan di dalam dunia ini adalah bukan orang yang tidak punya penglihatan, tetapi orang yang tidak memiliki visi. Helen Keller, orang yang tidak bisa melihat, tidak mendengar, saudara, dan tidak bisa bicara. Tetapi dia berhasil menjadi seorang sarjana. Ada di sini utuh, bisa ngelihat,
pendengarannya jelas, enggak budi, enggak budak dikit. Bisa. Cuman S3, SD, SMP, SMA. Gitu ya. Helen Keller enggak bisa melihat, tidak mendengar, enggak bisa bicara, bisu, saudara. Tapi dia berhasil menjadi seorang sarjana dan dipakai Tuhan luar biasa. Mendatangkan inspirasi buat orang-orang yang hidupnya normal dan lebih dari Helen Keller. Tetapi Helen Keller bisa memotivasi mereka, saudara. Nah, ini artinya dia memiliki visi, saudara. Dia memiliki tujuan hidup di dalam hidupnya. Dia tahu rencana kehendak Tuhan. Nah, kita pernah belajar dari buku Rick Warren, saudaraku, yaitu bahwa kita dilahirkan, Tuhan punya rencana dan punya tujuan. Kita pernah belajar dari buku Rick Warren ini, itu The Purpose Driven Life. Purpose Driven Life, yaitu kita dikendalikan dengan tujuan, rencana Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, saudara. Lanjut, apa itu? Visi Tuhan bagi manusia. Saudaraku, yang pertama tadi dikatakan kita tidak boleh salah dalam penyelamat hidup kita. Nah, kita memiliki tujuan hidup di dalam buku Purpose Driven Life itu, saudara, ada beberapa tahap, 5 tahap. Yang pertama, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan kepada Tuhan. Yang kedua, penyembahan. Penyembahan artinya apa? Menjadikan Tuhan yang kita tinggikan, kita sembah Dia. Artinya apa? Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, persekutuan dalam Kristus, artinya kita membutuhkan seperti ini, saudara. Ya, persekutuan dalam Kristus secara korporat bersama-sama. Halo saudara, kita membutuhkan tempat di mana kita bertumbuh secara rohani, yaitu gereja lokal. Amin. Saudara, itulah tujuan atau rencana atau kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Ada 5 poin, itu baru yang ketiga. Yang keempat, yaitu pertumbuhan dalam Kristus. Artinya apa? Ketika kita ada dalam satu komunitas, komunitas inilah komunitas yang saling mendoakan, saling menjaga, saling melindungi. Maka akan terjadi pertumbuhan di dalam Kristus. Yang terakhir, yaitu bagaimana kita mau memberi hidup kita untuk Tuhan, melayani di dalam Kristus. Amin. Ini tujuan hidup orang-orang percaya. Katakan amin, saudara. Ini saudara-saudara kita ini dari Kupang ya. Dari mana? Marlince dan teman-teman. Ya, lagi kuliah di Unpam ya. Selamat datang ya, puji Tuhan. Nah saudara, ini poin-poinnya. Lalu bagaimana, saudara? Kita lanjut aja, kita mengetahui kehendak Tuhan. Kita masuk aja ke, nah ini apa yang menjadi pertimbangan utama dalam keputusan kita. Kita harus mengerti visi dari Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu menikah, menyekolahkan anak, memulai usaha. Kita minta visi Tuhan supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya? Cara mengetahui itu kehendak Tuhan atau bukan, yaitu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, membangun hubungan intim ini bahkan melalui doa-doa kita di dalam Kisah Rasul 9 ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus yang sekarang berdoa. Kita membutuhkan pimpinan roh melalui apa? Pujian, doa, penyembahan, saudara. Artinya ini adalah membangun keintiman kita kepada Tuhan. Sehingga Saulus dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi rasul Paulus, bahkan peta perjalanan rohaninya. Lanjut saudara, begitu banyak sekali hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus tadi, saudaraku. Lanjut. Ya ini peta perjalanannya. Paul Leader and Missionary Journey. Lanjut. Nah, keyakinan terhadap kehendak Tuhan dalam hidup Rasul Paulus, Galatia 1 ayat 15, tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Inilah yang dikatakan bagaimana visi itu Tuhan telah taruh dalam hidupnya.
Saudara, bahkan dia menyadari sejak dalam kandungan, saudara, ia telah memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Bahkan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Inilah keyakinan dari Rasul Paulus akan visi yang dari Tuhan yang ia terima, sehingga ketika dia melakukannya, hidup di dalam rencananya, hidup dalam panggilannya, dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Lanjut, saudara, ini ada bagaimana domba-dombaku mendengarkan suaraku, dikatakan Yohanes 10 ayat 27, kita cepat aja. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ternyata, saudara, lanjut ya, ada satu penelitian dikatakan waktu Judith Payne ini mengambil gelar PPD Angkut Busway Monorail ya, dari Universitas Durham. Dia melakukan penyelidikan tentang cara orang Israel menggembalakan dombanya, saudaraku. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan di Israel bagaimana mengamati, meneliti, riset secara ilmiah. Kok domba-domba ini bisa mengenal gembalanya? Dan yang diteliti ini bukan satu gembala, tetapi ada beberapa orang lagi menggembalakan domba. Lanjut, saudara. Ketika dipisahkan domba-domba itu, saudara, lalu gembalanya pun, saudara, bertiga ini, dia panggil itu domba-domba. Ternyata apa? Saat mendengarkan yang warna kuning ini, saat mendengarkan suara gembala-gembala itu, seperti sebuah keajaiban. Para domba, dengerin ya, memisahkan diri dari kelompok besar itu dan mengikuti gembalanya masing-masing. Gembalanya masing-masing. Gitu ya. Ini karena apa? Karena dia memiliki hubungan yang intim, saudara. Amin. Nah, saudara, luar biasa. Bagaimana domba itu bisa tahu, bisa mengenal ya gembalanya masing-masing. Oh, ternyata bahasa Yunaninya ginosko, yaitu mengenal berdasarkan pengalaman. Jadi bersama-sama ini domba dengan gembalanya. Ini yang dialami domba. Dia bersama-sama dengan gembalanya. Ketika gembala, dombanya dengar, ngikutin gembalanya. Amin. Bukan ngikutin gembala lain gitu. Nah, ternyata dibutuhkan kata mengenal di sini bukan sekedar tahu, tetapi ginosko artinya apa? Mengenal karena mengalami. Halo. Jadilah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang menjadi pengikut Kristus bukan karena menjadi Kristen biologis, Kristen kelahiran, tetapi Kristen yang mengalami. Amin. Banyak orang hari ini, saudara, hanya jadi Kristen karena di KTP-nya, kolom agamanya, agama Kristen. Tapi nggak pernah ngalamin sesuatu, nggak pernah ngalamin mujizat dari Tuhan. Kita mau bukan sekedar tahu akan kekristenan, bukan sekedar tahu siapa Tuhan Yesus, tetapi kita mengalami keajaiban, mujizat dari Tuhan Yesus. Amin. Kita mau menjadi Kristen yang mengalami, bukan hanya Kristen sekedar kelahiran. Amin. Saudara, ini yang Tuhan mau. Sehingga apa? Domba itu mendengar suaranya. Saudara, ya. Kita lanjut aja. Langsung bagaimana ginosko itu tingkat komunikasi. Bagaimana ginosko kita dengan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Apakah kita adalah domba Kristus? Amin. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan? Amin. Dapatkah kita membedakan suara Tuhan Yesus dengan suara-suara yang lain dalam hidup kita, apalagi saat-saat pandemi saat ini? Saudara, memang standar WHO menjaga kita, menjaga jarak, menggunakan standar protokol kesehatan. Kalau kita hanya mendengar suara-suara dunia itu membuat kita semakin takut, saudara. Wah, nggak boleh berkerumun. Wah, nggak boleh di tempat keramaian. Tiap hari bolak-balik ke pasar, naik motor, nggak pakai masker. Kenapa?
Hanya mendengar, tapi nggak melakukan. Kita anak Tuhan bukan hanya kebutuhan biologis, tapi kita juga memiliki kebutuhan rohani. Bagaimana kita membayangkan orang 8 bulan, bahkan sampai hari ini sudah hampir 10 bulan diadakannya PSBB dari bulan Maret. Mereka berdiam di rumah terus, saudara. Berdiam di rumah terus. Dan kita awal-awal PSBB nggak ibadah. Tetapi puji Tuhan dari mulai bulan Juni kita bisa beribadah. Bayangkan loh, dari bulan Maret sampai hari ini banyak orang nggak beribadah. Ketika mereka datang beribadah, dibuka di gereja, mereka duduk komplain sama pengurus gereja, Pak ini kursi kok sempit ya, jadi kecil kan. Bu ini kursi standar dari dulu seperti ini. Oh badan ibu yang melebar, nggak ada di sini, nggak ada. Hampir 9 bulan di PSBB, mangan turu. Udah. Nah kembali ke firman Tuhan, ya. Ini yang ketawa pengalaman. Nah sekarang bagaimana ginosko kita dengan Tuhan? Bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan? Amin. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ketika kita memiliki hubungan yang intim, kita dapat mendengar. Kita memiliki kepekaan. Saudara, bukan hanya sekedar tahu secara logika, tetapi kita di sini tahu karena mengalami. Itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita tahu karena kita mengalami kuasa Tuhan, saudara akan menjadi kesaksian, saudara. Karena apa yang saudara saksikan, itulah saudara yang saudara alami. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana mujizat terjadi, bagaimana Tuhan menyembuhkan saudara, menjamah hidup saudara. Itu yang menjadi kesaksian dalam hidup saudara. Alami hubungan yang terus menerus kepada Tuhan dengan intim saudara. Kita dapat mendengar suara Tuhan, kita bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Puji Tuhan saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Para pelayan Tuhan silakan melayani. Angkat roti ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita dapat mengikuti perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan kita diajar untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, bagaimana tubuh dan darahnya dicurahkan buat kita semua. Dan Alkitab mengatakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menebus dosa-dosa kita dan menggantikan
ada yang namanya pertukaran di kayu salib. Sehingga kita diberikan jaminan kehidupan yang kekal. Inilah yang dikatakan pengorbanan darah Yesus. Sehingga di kayu salib dia mengatakan, sudah selesai. Dosa-dosa, pergumulan, sakit telah diselesaikan di kayu salib. Kita bersyukur. Terima kasih Yesus, pada pagi hari ini kami mengikuti perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus bersatu dengan hidup kami. Kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kami mau hidup dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga Roh Kudus menuntun hidup kita untuk memiliki pola kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Disitulah kami boleh dibuka hati kami untuk melihat visi yang Tuhan tahu. Dan kami boleh mengerti panggilan hidup kami. Kami boleh tak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya, buat kita orang-orang percaya, tidak ada yang mustahil apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini. Hari-hari ini Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Engkau yang setia, yang terus menjaga hidup kami. Itu sebabnya kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terpuji namamu Bapa di surga. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukannya ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.